Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi ssalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu hal yang berhubungan dengan bahwa perut, kata Rasulullah, merupakan tempat yang mana perut itu adalah seburuk-buruknya tempat bagi manusia. Karena kalau kita tidak bisa menjaga isinya perut, kita akan banyak menghadapi berbagai macam persoalan, terutama masalah kesehatan. Nah, mudah-mudahan, wah kok habis lagi ya, sering mati nih. Mudah-mudahan yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sisa usia kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita hari ini adalah bagaimana cara menjaga kesehatan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah satu hadis Nabi. Hadis ini pendek ya. Artinya teks hadis ini, matan hadis ini tidak panjang. Saya rasa mudah sekali untuk kita hafalkan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat yang bernama Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ini teks hadisnya ya. Ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnihi. Artinya adalah tidak ada wadah yang diisi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya. Ini hadis simple, tapi subhanallah sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Bukan hanya kehidupan muslim, tapi kehidupan semua manusia. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Hadis ini adalah hadis hasan, terutama menurut Imam At-Tirmizi. Hadis ini adalah akhrajahu At-Tirmizi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan itu kalau dalam ilmu namanya mustalahul hadis, termasuk hadis yang bisa dijadikan dalil dan sumber hukum dalam kehidupan muslim. Memang derajatnya tidak setinggi hadis sahih, tapi bagaimanapun hadis hasan ini hadis yang layak untuk dijadikan sebagai dasar hukum, yaitu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah.
Subhanallah, saya bawa di hadapan saya ini kitab, yaitu Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, syarah kitab Bulughul Maram. Di sini diungkapkan Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama fikih dan hadis yang bermazhab Hambali, mengatakan, apa kata Ibnu Rajab, bahwa Ibnu Abi Masawih, yang mana beliau adalah seorang dokter, ya, Ibnu Abi Al-Masawih ini kata Ibnu Rajab adalah seorang dokter. Tatkala Ibnu Abi Masawih membaca hadis ini, beliau berkata, kata Ibnu Abi Masawih, apa kata beliau? Jika saja manusia mengamalkan wasiat Rasulullah dalam hadis ini, kata beliau, niscaya mereka akan selamat dari segala macam penyakit, dan sekalian toko-toko obat pun mungkin bisa tidak laku dan bisa tutup, kata Ibnu Abi Masawih. Kalau hadis ini diamalkan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena beliau juga mengatakan, karena asal dari setiap penyakit itu adalah kelebihan makanan. Artinya kelebihan makanan dari yang dibutuhkan. Makanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang kita sering baca. Bahkan mungkin di antara kita ada yang hafal ayat ini. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ayat 168, Al-Baqarah 168. Apa kata Allah? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Di dalam ilmu usul fikih, dalam satu kaedah ilmu usul fikih, dan ilmu ini adalah salah satu ilmu yang harus dikuasai bagi orang yang ingin menafsirkan ayat Al-Quran. Apabila di dalam ayat Al-Quran atau hadisnya hadis qudsi otomatis, innal khitaba bimithli ya ayyuhan nas yashmalu al-umumah. Apabila ada teks Al-Quran atau hadis qudsi misalnya, yang mana dalam ungkapan ayat tersebut ada ungkapan ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka ungkapan ya ayyuhan nas itu mempunyai makna, mempunyai pengertian, mempunyai maksud yufidul umum, adalah bersifat umum yang menjadi objek dan tujuan, dan yang dituju dalam ungkapan itu adalah umum secara merata siapapun manusia, bangsa apapun manusia itu, suku apapun manusia itu, status sosial bagaimanapun manusia itu, apakah orang kota atau orang desa, maaf, aparat hukum, pejabat atau rakyat biasa, intelektual, ilmuwan atau orang yang tidak terdidik atau siapapun, pokoknya yang merasa dirinya manusia, terkena objek ayat ya ayyuhan nas ini. Sama halnya dengan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, aku ciptakan ya kalian itu dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan subhanallah, ayat ini menjelaskan jelas-jelas ya bahwasanya apapun yang ada di permukaan bumi ini yang kita bisa nikmati, kalau makanan dan minuman yang bisa kita makan dan minum atau kita konsumsi, silahkan apapun
Tapi dengan syarat. Ini Allah bilang halalan thayyiban. Nah, ini yang kuncinya, ini halalan thayyiban ini. Dan halalan thayyiban ini harus kita betul-betul padukan. Tidak boleh hanya halalnya saja, tidak boleh thayyibannya saja. Nah, halalan secara apa? Halalan secara legalitas hukum. Dalam hal ini kalau kita sebagai orang beriman, seorang muslim, halalan legalitas terutama secara hukum syar'i, yaitu hukum halal dan haram secara fikihnya. Apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi ini, yang kita makan ini secara legalitas hukum syar'inya halal atau tidak. Itu yang pertama yang harus kita hindari. Yang kedua, tidak cukup hanya sekedar halal, tapi makanan itu thayyib tidak, minuman itu thayyib tidak untuk tubuh kita. Makanya itu, kalau kita tidak peduli tentang thayyib, masih baik atau layak atau tidak untuk tubuh kita makanan dan minuman yang kita konsumsi tadi, maaf, bisa jadi akan banyak lahir penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Subhanallah. Ada beberapa penyakit misalnya ya yang sering kita dengar, yaitu bersumber dari memang ya secara genetik keturunan bapak dan ibunya sudah terkena penyakit tertentu. Misalnya penyakit diabetes. Itu kan kadang-kadang kan tertular dari keturunan karena ayah dan ibu atau orang tuanya positif penyakit diabetes tersebut. Maka kalau kita lihat dan baca buku-buku tentang orang yang sudah secara genetikanya ibu bapaknya terkena penyakit yang namanya diabetes ini, yaitu beresiko sekian kali lipat, bahkan ada yang bilang 6 kali lipat. Dia pun akan rentan terkena penyakit yang sama ya dari orang yang secara genetik tidak ada orang tuanya terkena penyakit seperti itu. Kan itu doh. Maka kalau kita sudah tahu, misalnya kita, maaf mudah-mudahan tidak, ibu bapak kita atau mungkin salah satu dari ibu atau bapak kita positif dalam hidupnya terkena penyakit yang seperti itu, nah ternyata kita ini termasuk orang yang sensitif dan berisiko tinggi akan terkena penyakit seperti itu. Maka kalau kita minta nasihat kepada dokter-dokter atau kepada ahli-ahli kesehatan, dia akan memberikan nasihat kepada kita. Berarti maaf bapak, ibu, kalau memang secara keturunan bapak, ibu Anda, orang tua Anda terkena penyakit diabetes ini misalnya, Anda rentan untuk juga bisa terkena penyakit ini secara genetika. Nah, maka kalau sudah tahu seperti itu, makanan-makanan yang banyak ya bisa menyebabkan timbulnya penyakit seperti ini, ya walaupun memang ada bahwa penyakit diabetes ini karena pankreas tidak berfungsi secara normal, ya berarti kita harus jaga jangan sampai makan sembarangan, jangan sampai makan seenaknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga tidak keliru. Ya, saya pernah berdialog dengan beberapa orang dokter, bahkan seorang sinse ya, mengatakan begini. Orang itu subhanallah secara profesi ada yang memang profesinya yang dalam menjemput rezeki dari Allah mengandalkan bekerjanya sangat mengandalkan tenaga ya, otot ya, seperti buruh-buruh kasar
atau seperti tukang dan sebagainya, atau mungkin tukang apa namanya, kalau dulu tuh tukang pantek kompa dan sebagainya ya Pak ya. Itu sangat membutuhkan apa yang disebut dengan tenaga kuat dalam bekerja. Tukang memecahkan batu misalnya, atau tukang ngangkat-ngangkat barang seperti kuli misalnya di pasar, dan semua pekerjaan itu mulia saja, nggak ada yang tidak mulia di hadapan Allah ya, mulia saja. Nah, dengan orang yang Allah subhanallah ya tentukan nasibnya dalam menyebut rezeki itu tidak perlu pakai otot seperti itu, tidak perlu pakai tenaga yang berat seperti itu, tapi pakai apa yang disebut dengan otak ya, pakai otak. Ini wallahu a'lam bishawab ya, dari dialog-dialog saya, mudah-mudahan saya tidak keliru Pak untuk menyimpulkannya. Kita tahu orang seperti ini harus menyeimbangkan makanan asupan yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Kalau orang yang bekerja yang mengandalkan pikiran dan otak ya, yang mana otot dan tenaga yang kuat itu tidak menjadi andalan, maka orang seperti ini harus lebih banyak makan makanan dan minuman yang mengandung protein dan kalori, gitu loh Pak. Yang mengandung apa yang disebut dengan karbohidrat itu harus dibatasi. Harus dibatasi. Kalau yang memang orang ini secara fisik dalam bekerja mengandalkan otot dan tenaga ya, dia harus yang diandalkan yaitu pikiran, otak ya, seperti guru, mungkin pengacara, apalagi Pak Ije Ishak, orang yang ada di bank kali ya Pak ya, yang di kantor-kantor, yang mengandalkan pikiran dan otak, tapi tidak mau mengandalkan apa kayak maaf tukang beca misalnya, tukang belah batu misalnya, apalagi Pak, apalagi tukang-tukang bangunan misalnya, atau tukang pantek kompa misalnya Pak ya. Itu semua pekerjaan mulia, nggak ada yang nggak mulia di hadapan Allah. Itu hanya cara bagaimana orang itu menjemput rezeki dari Allah saja. Karena manusia itu semuanya adalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Ya, tidak ada manusia merasa super dan manusia itu tidak membutuhkan orang lain, tidak ada. Kita itu saling membutuhkan, Pak. Ya, apapun profesi di dunia ini, terutama kalau dalam hadis Rasulullah itu mengatakan profesi yang paling mulia adalah profesi yang mana dia bisa mendapatkan rezeki dari Allah dengan menjemput rezekinya dengan cara bi amali yadihi, ya, kerja hasil karyanya, kerja hasil tangannya, kerja hasil kemampuannya, kerja hasil skillnya. Itu justru kata Rasulullah pekerjaan yang paling mulia, yaitu pekerjaan yang menghasilkan produk, yang mana produk itu adalah hasil karya, ya, hasil karya manusia itu sendiri. Ya, soal apa profesinya itu adalah nggak ada sekolah nasib, Pak. Nasib itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berikhtiar, yang penting kita menjalani proses, yang penting kita berdoa kepada Allah, dan ketika menjalankan proses itu semua potensi kita gunakan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin dan sebaik mungkin. Berdoa kepada Allah, tawakal. Soal hasil, berapa hasilnya, Allah yang maha tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Nah, kembali kepada tadi. Nah, kalau orang yang bekerja mengandalkan otot atau tenaga, itu kalau dia makan, ya, kalau dia mengkonsumsi makanan dan minuman yang dia konsumsi,
itu yang sangat dibutuhkan adalah apa yang disebut dengan karbohidrat gitu Pak. Karbohidrat. Kalau boleh karbohidratnya itu lebih banyak daripada kalorinya. Ya, jadi kalorinya itu lebih sedikit daripada karbohidratnya. Karena apa? Karena dalam bekerja itu dia langsung mengeluarkan tenaga fisik yang secara waktu itu dia butuhkan. Dan ini berasal dari karbohidrat. Maka menurut analisa para dokter dan ahli gizi dan ahli tentang makanan, kalau orang yang memang profesinya ya Allah tentukan bekerja dan dia menyebut rezeki dengan cara yaitu mengandalkan pikiran dan otak, ya seperti guru ya, atau seperti pengacara dan sebagainya lah, atau orang-orang yang kerja di kantor, yang di belakang meja dan sebagainya, itu tolong kata dokter tadi, ya, tidak toyib bagi dia ya yang profesinya ini mengandalkan pikiran dan mengandalkan otak, mengkonsumsi banyak karbohidratnya, itu nggak toyib baginya katanya. Jelas Pak, sehingga bisa kelebihan karbohidrat. Bahkan anak-anak kecil coba lihat, kadang-kadang orang tua tidak menjaga makanan dan minuman. Saya dapat cerita dari dokter-dokter dari RSCM dan sebagainya. Itu sekarang banyak sekali Pak, anak-anak umur 10 tahun, umur 9 tahun sudah terkena penyakit yang semestinya belum waktunya dia terkena penyakit begitu. Kena diabetes, kena asam urat dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Bahkan maaf, ada yang sampai cuci darah. Anak SD umur kelas 5 cuci darah gitu, gagal ginjal gitu. Saya kebetulan pengalaman pribadi, ada orang yang saya kenal betul, ayahnya saya kenal, ibunya saya kenal. Ya. Dan curhat kadang-kadang sama saya itu ayah ibunya. Anaknya umur 11 tahun meninggal karena sakit jantung dan operasi jantung 2 kali. Ketika operasi pertama kali sehat, alhamdulillah berhasil operasinya, bisa dianggap sehat kembali. Tapi setelah operasi dia anak tidak dijaga lagi makanannya karena sudah merasa sehat. Tidak lama, cuman beberapa, nggak sampai 1 tahun, kena lagi jantungnya, terpaksa dioperasi. Dioperasinya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo karena saya tahu waktu itu. Ya Allah, operasi yang kedua gagal. Akhirnya umur belum 11 tahun, masih 10 tahun sekian bulan, sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya, kenapa kok bisa begini anak bapak, anak ibu? Ya saya sebagai orang tua juga salah katanya. Tidak mengontrol makanan yang saya berikan kepada anak saya. Yang namanya makanan itu katanya, ya Allah, apa aja dimakan. Minuman-minuman soft drink, kadang-kadang minuman yang nggak jelas. Yang namanya maaf mie instan itu sehari kadang-kadang bisa 2 kali katanya. Yang akhirnya ya Allah, makanan-makanan yang mungkin bukan bahal, mungkin bahkan yang tidak baik untuk tubuhnya ini merusak tubuhnya. Walaupun masih muda Pak, akhirnya terkena penyakit yang tidak diinginkan. Kenapa? Ya mungkin secara fisik makanan itu halal. Ya Pak Juntung ya, secara fisik makanannya itu halal. Ya didapatkan dengan cara halal, dibeli dengan uang hasil halal. Ya secara fisik kalau makanan itu dimakan, ya memang makanan yang halal. Tapi makanan itu tidak thayyib gitu loh, nggak baik. Ya kan kita tahu tuh, ada minuman Mbak, kalau kita minum teh itu
satu hari kita pagi kita seduh teh, kita biarkan, sore udah basi itu teh ya, atau paling lama malam udah basi itu makanan itu teh. Ini ada teh sampai 6 bulan nggak basi. Gimana tuh Pak Haji Ishak? 6 bulan nggak basi. Ada apa itu? Pasti ada sesuatu yang disebut dengan pengawet. Kalau sekarang dikenalnya salah satunya dengan namanya formalin ya Pak ya. Coba apa sekarang, coba lihat. Makanan kuliner sekarang, maaf ya, kadang-kadang sudah tidak mengedepankan thayyib atau tidak. Makanya timbul macam-macam penyakit yang semestinya penyakit itu bisa diantisipasi. Tapi sayang, kita mengkonsumsi makanan tidak memikirkan thayyibnya. Nah, contoh lagi, maaf, kita makan yang kita nggak mengenal, apa kita nggak tahu apa karena kebodohan atau masa bodoh. Yang penting kenyangnya. Ya, nasi karbohidrat, betul kan Pak ya? Sayurnya mie, kemudian sayurnya lauknya mie, sayurnya kentang. Terus apa lagi Pak? Setelah makan ngemilnya singkong goreng. Gimana nih Ustaz Zainuddin? Karbohidrat semua. Nah, disinilah perlunya ilmu itu di situ, Pak. Jadi thayyiban itu juga perlu ilmu gitu loh. Ya, ilmu, betul nggak Pak? Apa saja makanan-makanan yang karbohidratnya tinggi? Apa saja makanan-makanan yang memang makanan ini yang kalorinya tinggi? Apa makanan ini yang proteinnya tinggi? Ya itu harus kita seimbangkan. Terutama tadi yang saya katakan, ini hasil dialog saya dengan ahli-ahli kesehatan. Ya, kalau memang kita pekerja yang mengandalkan otot, tenaga, atau ada orang yang mengandalkan otot dan tenaga seperti tukang becak, seperti tukang belah batu, seperti tukang mantek kompak, seperti itu tukang bangunan, ya Pak ya, yang harus ngangkat-ngangkat batu yang berat seperti itu, ya kan loh? Yang harus naik-naik genteng seperti itu. Oke lah kalau dia mengkonsumsi makanan karbohidratnya yang lebih banyak. Tapi tetap protein, tetap kalori juga harus diimbangkan gitu Pak. Walaupun bisa jadi kalorinya atau yang disebut dengan proteinnya lebih sedikit dibandingkan karbohidratnya. Tapi kita sebagai orang yang bekerja, yang Allah berikan nasib kita, profesi kita, yang mengedepankan otak, yang mengedepankan pikiran, yang tidak membutuhkan tenaga yang seperti itu, ya kita juga harus pengimbangkan. Jangan sampai asupan makanan yang masuk ke tubuh kita, kita tidak kontrol. Ya, jangan sampai sudah ketahuan, ya, dia bekerja yang mengandalkan pikiran dan otak yang banyak karbohidrat, ini tidak thayyib gitu loh Pak. Jelas Pak? Makanya subhanallah, Ibnu Abi Musawih bilang, ya, dia seorang dokter, apa kata beliau? Ya, tatkala beliau membaca hadis ini nih, ya, hadis ini yaitu hadis apa tadi Pak? Yaitu mala ibnu Adam wi'an syarron min batnihi. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia lebih buruk dari perutnya. Ini menandakan bahwa, dan apalagi kalau kita baca lagi misalnya Al-Qur'an, subhanallah, ya, Allah berfirman, apa kata Allah tadi? Ya ayuhan nas kulu, ya, halalan thayyiban. Dan Rasul dalam hadis lain juga pernah bersabda yang kita pernah dengar, yaitu hadis sahih, kata Rasul, kulu wasrobu wala walbasu bin ghairi makhilatin wala sarafin. Makanlah engkau, minumlah engkau, berpakaianlah engkau, tapi min ghairi makhilatin wala sarafin,
dengan tanpa ada niat makhilah, sombong-sombongan, wah-wahan, megah-megahan. Dan juga jangan makan minum itu berlebih-lebihan. Sehingga petunjuk Rasul, nahnu qaumun la na'kulu hatta nasba'a wa iza akalna la nasba'. Kami ini kaum kalau makan nggak sampai kenyang, ya cukup hanya menutupi kebutuhan fisik, kebutuhan tubuh yang berapa banyak makanan dan minuman yang kita butuhkan. Bahkan hadis lain lagi, subhanallah, ya. Ini banyak sekali petunjuk Rasulullah dalam menjaga makanan ini. Kata Rasul, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu." Apabila kalian makan, tolong jangan dicuci itu tangan, kecuali hatta yul ikoha au yal akoha, kecuali tangan itu kalau nggak dijilatkan ke orang ya jilat sendiri. Artinya pastikan makanan kita itu habis, tapi habisnya jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai juga terbuang dan mubazir. Saya pernah dapat kiriman video, Pak. Subhanallah, kalau ini benar terjadi menyedihkan. Itu di restoran dan makanan, ya. Tapi video itu udah hilang di HP saya, itu udah kehapus, ya. Itu yang namanya makanan di rumah makan dan restoran antara di Jalan Margonda yang enggak begitu panjang. Itu per hari makanan dan minuman terbuang berapa, Pak? 1,2 ton makanan setiap hari. Ya mungkin ada di antara kita yang biasa ke Eropa. Saya punya kawan selalu menginformasikan kepada saya, Pak Ustadz, saya ketika ke Eropa tuh kalau makan di restoran itu makanan yang kita ambil itu tidak boleh lebih dari kebutuhan katanya. Kalau kita makan di restoran di Eropa itu, ya, kemudian udah kenyang kita tinggal dan disisakan, itu kena denda katanya. Betul Pak Jisak ya? Kita denda, bahkan katanya ada negara yang memberikan denda 3 kali lipat daripada makanan yang harga yang kita beli kalau kita makannya sampai habis. Itu artinya apa? Jangan mubazir dan jangan berlebih-lebihan. Subhanallah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini merupakan sebagian dari manfaat meminimkan kadar makanan dan tidak berlebih-lebihan dalam menyantap makanan, ditinjau dari segi kesehatan. Adapun di antara manfaat hal tersebut terhadap hati seorang mukmin, kalau dia mengontrol dan meminimkan kadar makanan, insya Allah dapat menyebabkan hati seseorang itu menjadi lembut. Pemahamannya akan bertambah kuat serta berkurangnya hawa nafsu dan perasaan amarah dari orang tersebut. Dan berlebih-lebihan terhadap makanan dan minuman akan menyebabkan hal yang sebaliknya. Yang mengerikan lagi, orang yang berlebih-lebihan makan ini, yang tidak terkontrol makan ini, ya, apalagi maaf, ada unsur makhilah, wah-wahan, megah-megahan, supaya dibilang orang hebat. Wah, roti aja harganya berapa, Pak? Sekian ratus ribu, supaya dikatakan hebat, supaya dikatakan orang banyak duit. Ini dalam kitab ini dikatakan, sengaja tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, orang ini bisa rusak mental dan akhlaknya. Inilah Islam. Makanya subhanallah, Allah mengatakan ya ayuhan nas, bukan cuma ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun memang ada ayat lain yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Tapi dalam Al-Baqarah ayat 168 ini Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Siapapun engkau hai manusia, bangsa apapun kau hai manusia, suku apapun kau hai manusia, kalau kau makan tolong jangan kedepankan hawa nafsumu. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita, Pak, apalagi kalau pesta pernikahan di hotel-hotel atau di
ruang tempat-tempat elit itu. Bahkan saya pernah baca buku nahwu ya, bab tentang mansubatil asma, yaitu bab tentang waul ma'iyah. Ada contoh. Ini apa? La takulis sama kata wa tasrobal labada. Ini thayyib ini. Jangan engkau makan ikan dan dibarengi dengan minum susu. Ini kadang-kadang kalau sudah pesta apa aja dimakan, Mbak. Seafoodnya dimakan, ya Mbak ya. Makanan daging sapinya dimakan, daging kambingnya dimakan. Udah gak mikir, pokoknya apa yang ada, mumpung gratis mungkin dianggapnya. Ya kalau soal kondangan kadang-kadang kan gak ngasih juga nggak tahu apa, amplop kosong juga kadang-kadang ya Pak. Yang penting mumpung makan enak. Ini dalam kitab-kitab nahwu, ini kitab klasik ya Ustadzuddin ya. Itu sudah ada contoh. La takulis sama kata wa tashrobal labana. Jangan kau makan ikan yang dibarengi dengan minum susu. Ternyata kenapa? Ikan itu kan seafood toh, makanan dari laut. Atau mungkin ikan tawar. Kemudian kita makan daging atau minum susu. Susu itu kan dari binatang yang bukan hewan seperti ikan. Saya punya kawan, pernah saya dialog, dia kebetulan ngerti tentang gizi. Ya memang nggak boleh Ustaz katanya. Kita makan ikan minum susu, atau makan seafood langsung dicampur, dimasukin dalam satu piring yang sama, di situ ada daging kambing, daging sapi, nggak boleh. Kenapa? Chemistry kimianya itu antara seafood dengan daging itu nggak nyambung katanya. Kalaupun mau makan seafood dulu, udah sekian jam baru makan kambing katanya. Mungkin makan malamnya seafood, mungkin makan pagi siangnya daging, silahkan katanya. Tapi kalau dalam satu waktu itu tidak thayyib katanya. Nggak baik secara kimia. Itu kimianya tidak bisa nyatu. Bahkan itu kalau disatukan, itu dalam satu waktu itu bisa melahirkan, dia bilang, yang tidak senyawa, yang akhirnya menghasilkan racun terhadap tubuh. Bayangkan Pak, Islam ini dahsyat sekali ya. Ini kalau bukan wahyu udah apa ini? Lah, kan lahirnya penyakit yang bermacam-macam. Saya katakan tadi, anak kecil umur 10 tahun sudah terkena penyakit gagal ginjal. Hari Sabtu yang lalu saya dialog dengan seorang dokter. Pak Ustadz, mengerikan Pak Ustadz. Anak kecil sekarang umur 10 tahun udah ada yang terkena diabetes katanya. Kenapa? Apa sebabnya? Ternyata setelah diteliti sama dokter-dokter ini, makannya tidak toyib. Apa aja disikat sama tuh anak, dan orang tua tidak menjaga makanan anaknya. Nah makanya selain mendatangkan penyakit secara fisik, makanan dan minuman yang tidak dijaga ini, apalagi dengan ada unsur makhilatin kata Rasul, yaitu unsur wah-wahan, megah-megahan supaya dibilang orang kaya, orang banyak duit dan sebagainya, ini bisa merusak mental. Yang akhirnya sadar atau tidak sadar, bukan kesehatannya saja yang terganggu, tapi mental dan akhlaknya pun terganggu. Subhanallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun manfaat dari meminimkan kadar makanan terhadap akhlak seseorang, yaitu bahwa perbuatan maksiat itu jauh dari seorang yang lapar, namun dekat kepada seorang yang kenyang. Ya, makanya itu kekenyangan akan menyebabkan hati menjadi kotor, yang dengannya akan timbullah perasaan gembira yang meluap-luap, sombong dan tertawa yang berlebihan. Jika jiwa itu lapar dan dahaga, maka akan jernih dan lembutlah hati. Tetapi manakala ia kenyang, maka akan butalah hati seseorang.
Subhanallah. Dan ini kelihatan ketika bulan Ramadan. Coba kita lihat, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang lembut hatinya. Ya, alhamdulillah. Coba kita lihat. Kalau bulan Ramadan itu orang tuh banyak yang dermawan ya Pak ya. Banyak yang hatinya apa Pak? Lembut. Ya, bisa jadi karena mengharapkan pahala yang begitu banyak, tapi juga karena memang hatinya dia merasa bagaimana sakitnya lapar, bagaimana susahnya lapar, sehingga subhanallah terlatihlah mentalnya, sehatlah tubuhnya. Subhanallah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi hadis ini hadis yang cukup pendek. Ma mala'a ibnu adama wi'aan syarron min batnihi. Kata Rasul, tidak ada wadah yang diisi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya. Berbagai macam penyakit, bisa jadi penyakit fisik, penyakit yang berhubungan dengan kesehatan, bahkan mental, itu disebabkan karena manusia tidak pandai menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutnya. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau makan, kalau minum, apa yang masuk ke tubuh kita tidak cukup hanya memperhatikan aspek legalitas syar'inya, yaitu halal, tapi juga perhatikan apakah dia thayyib atau tidak untuk tubuh dan untuk kesehatan lahir, kesehatan batin kita. Silahkan kalau ada yang bertanya. Monggo Pak. Nggak ada? Oke. Mungkin ini pernah saya ucapkan. Ya. Seorang kristolog yang bernama Zakir Naik, mungkin kita dengar ya, sering mendengar nama ini. Lihat aja di YouTube, Zakir Naik itu siapa? Seorang kristolog yang kemarin waktu musim bola di Qatar, beliau ini sepanjang musim bola dipanggil oleh pemerintah Qatar untuk berdakwah, untuk berdialog. Subhanallah, apa yang terjadi? Banyak orang yang subhanallah mengerti tentang hakikat syariat Islam ini, Pak. Dan katanya wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan tidak salah informasi yang saya dapatkan. Itu orang-orang yang nonton bola ke luar negeri ini kan secara ekonomi biasanya orang menengah ke atas ya Pak ya. Bukan orang-orang miskin. Orang-orang yang mungkin boleh pengusaha dan macam-macam, bahkan secara intelektual pun mungkin di atas rata-rata orang-orang pintar. Yang paling penting, yang paling banyak boleh jadi orang secara ekonominya yang menengah ke atas. Apa yang terjadi? Setelah pulang dari menonton bola, itu Argentina saja Pak, itu Islamic Center di Buenos Aires itu kewalahan menghadapi mualaf. Belum lagi di Eropa, kewalahan menghadapi mualaf. Belum lagi di Amerika. Subhanallah. Sehingga Zakir Naik pernah berkata, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ilmu apapun, aspek apapun ilmu itu dan sains teknologi itu, semakin membuktikan kebenaran syariat Islam. Bahkan kata beliau, saat ini tidak kurang 85 ajaran-ajaran dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis itu, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin terbukti kebenarannya. Yang 15% kata beliau hanya tinggal tunggu waktu. Bahkan Elon Musk ya, dalam satu pernyataannya yang saya pernah lihat di YouTube, itu mengkhawatirkan Pak dengan perkembangan apa yang disebut dengan AI ya. AI itu ada program namanya apa namanya itu ya, di AI itu yang sangat terkenal itu kalau ditanya agama apa yang benar di dunia ini, itu AI pasti jawab agama Islam. Chat GPT ya, Chat GPT itu semua adalah dijawab. Kalau tentang sudah bicara agama, bicara tentang ajaran agama, itu jawabnya semua adalah ajaran Islam.
Subhanallah. Padahal yang membuat AI teknologi ini bukan orang Islam, tapi ternyata teknologinya menjawab dan tidak bisa direkayasa bahwa syariat Islamlah, ajaran agama Islamlah. Bahkan kalau ditanya agamanya Nabi Isa itu apa, jawabannya adalah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.